yaitu Al-Ustadz Haji Ahmad Saifuddin. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah loyo amat kayaknya. Enak kan langsung dikeluarin berkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kiram yang saya muliakan dan yang sama-sama kita muliakan, guru kami bersama Mukarram Kiai Haji Ahmad Bahruddin Zain, yang saya hormati Pamanda Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Mansur, yang saya hormati Kakanda Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Amil Nasan, yang saya hormati Sahibul Wilayah Bapak Haji Rokib selaku Ketua RW, yang saya hormati Bapak RT yang hadir pada malam hari ini, mobil khusus yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Husain beserta keluarga, dan bapak-bapak jamaah hadirin walimatul arus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diundang oleh Sahibul Hajat, Sahibul Bait dalam rangka walimatul arus, ya, di mana tasyakuran yang insya Allah beliau akan menikahkan putri beliau yang bernama Saudari Eva. Pajangannya nggak usah boleh Eva doang, dengan Zakat, ya. Jaka, pajangannya siapa tuh? Ya udah Jaka, ya. Insya Allah besok akan dilakukan akad nikah. Dengan harapan dan doa, kita doakan agar pelaksanaan akad nikah ini berjalan dengan baik dan mudah-mudahan menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah, yang mendapat keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, ini matabe saja sama Bapak Husain, ya, karena diminta untuk mengisi tausiah, ya, jauh-jauh hari, karena kebetulan besok juga ada acara maulid. Dan alhamdulillah tadi di rumah juga ada pengajian selesai, jadi agak lambat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bicara masalah pernikahan ini adalah kita bicara masalah sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan nikah itu adalah sunnah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila orang sudah mempunyai kemampuan untuk menikah, kata Nabi, hendaklah dia menikah. Dan kalau ditanya masalah nikah, ini salah satu ibadah yang banyak disukai, salah satu ibadah yang nikmat, yaitu nikah.
Saking nikmatnya ini ibadah, kadang-kadang orang laki nggak butuh satu. Betul ya? Nggak butuh satu. Cuma tergantung bagaimana kemampuan. Kadang-kadang pengennya mah luar biasa, cuman kemampuannya nggak berasa begitu. Wow, kalau udah pengen mah masya Allah. Tapi kalau udah pulang ke rumah aja dah, klop aja sama bini, takut. Kekuatannya ada, kemauannya ada, cuman takutnya lebih gede daripada kemampuan. Ada yang begitu, ada. Banyak kali. Makanya kata Rasulullah SAW, man kana masyhurun an nikah an nakhti fa innahu la yankiha. Summa lam yanki fa laysa minni. Jadi kata Rasulullah SAW, siapa orang yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah, ayankiha untuk menikah, falyankih, maka kemudian dia tidak nikah, kata Rasulullah SAW, falaisa minni, maka dia bukan dari golonganku. Jadi kalau orang sudah memiliki kemampuan untuk menikah, sudah punya kekuatan untuk menikah, baik fisiknya kuat, finansialnya kuat, kemampuannya kuat, tapi enggak mau nikah, kata Rasulullah, falaisa minni, maka dia bukan daripada golonganku. Kan ada Pak, orang yang ama nikah, ama kawin ogah, tapi ceweknya di mana-mana. Ada yang begitu. Ceweknya di mana-mana, ama nikah, ama kawin gak mau. Ditanya sama temannya, bang, lu kan badan lu sehat, jiwa lu juga sehat, duit lu banyak, emang apa sih lu gak mau kawin? Apa dia bilang? Nih gue bilangin sama lo kalau mau makan sate kambing, lo beli kambing apa beli satenya? Bos, ini jawabannya begitu tuh. Kalau pengen makan sate kambing, nggak perlu kita beli kambing katanya. Kenapa? Kalau beli kambing, ngurusinnya, ngasih empannya, ngerawatinnya, baru kita potong. Potong nggak langsung jadi sate, dikulitin dulu, dibakar dulu. Kalau pengen sate, langsung beli sate aja sama tukang sate, langsung kita makan, kata dia begitu. Betul apa betul? Nah, siapa yang bilang betul begitu? Tapi masalah nikah bukan masalah kita menyalurkan hasrat biologis kita. Masalah nikah kita bukan keinginan untuk menyalurkan keinginan kita secara pribadi kepada perempuan yang kita inginkan. Tapi pernikahan adalah sebuah ibadah, sebuah sunnah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa orang yang tidak suka dengan sunnahku, falaisa minni, maka dia bukan daripada golonganku. Cuman masalahnya kayaknya nggak ada orang yang nggak demen sama kawin. Gurih. Nggak ada orang yang nggak demen sama nggak nikah. Emang bedanya nikah sama kawin apa bang? Apa? Nikah sama kawin? Kalau nikah itu neken, kalau kawin, nah itu dia. Kalau kawin, di dalam pernikahan ada sebuah ibadah, ada nilai ibadah yang begitu besar pahalanya yang akan kita didapati pada saat kita sudah menikah. Maka oleh itu kata Rasulullah, an-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, bahwa nikah adalah sunnahku dan tiada orang yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan daripada golonganku. Enggak dianggap oleh Rasulullah kalau kita enggak mau menikah tapi punya kemampuan untuk menikah. Tuh, nikah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwa sholatul mutawazid afdalu min arba'ina sholatan min ghairi. Sholatnya mutazawij, orang yang sudah menikah, sholatnya orang yang sudah menikah itu lebih afdal 40 kali dibandingkan orang yang belum menikah. Itu Pak, afdalnya tuh. Orang yang sudah nikah dibandingkan sama orang yang belum nikah itu lebih afdalnya 40 lebih afdal dibandingkan jomblo yang sholat.
Kan begitu. Ini kita sholat johor 4 rakaat sekali. Itu jomblo bandingannya kudu dia sholat 40 kali johornya baru sebanding dengan orang yang sudah kawin. Mana yang jomblo? Cepat-cepat makanya, apalagi musim hujan begini. Hah? Itu bandingannya tuh. Jadi kalau kita bicara masalah sunnah, bukan juga masalah kita menyalurkan hasrat hubungan kita, tapi bagaimana sebuah pernikahan adalah sebuah ibadah yang di dalamnya banyak nilai-nilai pahala. Tuh, ibadah tuh. Oleh karena itu kalau kita baca Fathul Mu'in, nikah itu kan namanya ad-damu wal ijtima'u. Secara lughah, secara bahasa, nikah itu kumpul menjadi satu, ad-damu wal ijtima'u. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in. Jadi kumpul menjadi satu, kalau secara bahasa adalah akadun, suatu akad yatadammanu ibahata wad'in bilafzi inkahin atau tazwijin. Jadi nikah itu adalah suatu akad yang memperbolehkan seseorang untuk bersetubuh atau melakukan persetubuhan bilafzi inkahin atau tazwijin, dengan lafaz menikahkan atau mengawinkan. Itu nikah. Jadi nikah itu ad-damu wal istima'u, kumpul menjadi satu. Yang dulunya beda rumah, kalau udah nikah jadi satu rumah. Yang dulunya beda kamar, setelah nikah satu kamar. Kadang-kadang kalau nganten masuk berdua satu kamar, pas kita intip jadi ada satu itu nganten. Iya, satu di atas, satu di bawah. Ada satu. Kita intip lah nganten tadi masuk berdua itu di kamar, pas diintip ada satu, nggak taunya satu di atas, satu di bawah. Ini tuh kumpul tuh dengan bahasa yang berbeda, dengan adat istiadat yang berbeda, dengan suku yang berbeda, maka diikat dengan satu ikatan yang suci yang namanya akdun nikah. Orang Jawa sama orang Sunda nikah dia, adat yang berbeda, bahasa yang berbeda, dengan akad nikah maka jadi satu. Makanya punya anak namanya Muhammad Jasun. Iya. Bapaknya pengen anaknya orang Jawa, namanya dari Sunda pengen bahasa Sunda, akhirnya apa? Udah kita namanya Jasun aja, Jawa Sunda. Kalau Betawi ada apa? Orang Bali sama orang Betawi punya anak namanya Bawi. Mana aja kita sambung-sambungin. Tuh, dengan budaya yang berbeda, dengan adat yang berbeda, bisa diikat dengan satu ikatan yang namanya akdu nikah. Coba kan kalau orang Jawa, kalau kita bicara masalah orang Jawa nih, ya itu dengan budaya yang lemah lembut, kan orang Jawa mah kelihatannya begitu, sopannya luar biasa. Coba kalau kita ke Jawa, kita pengen ke rumah semang kita nih, kita nanya begini, Mas, saya mau nanya, Mas mau kemana Pak? Saya mau ke rumah Pak Sugito. Oh, Pak Sugito ya. Nah, Bapak lurus, nanti ada perapatan, Bapak belok. Nah, turunan, Bapak turun, nah dekat kelurahan itu rumah Pak Sugito. Masya Allah. Itu sampai tangannya nganterin kalau kita nanya. Tangannya, kalau perlu tangan kita pinjem buat kita bawa ke Solo. Saking sopannya tuh orang Jawa. Ya iya, orang Jawa sopannya luar biasa. Tapi coba kalau dia kawin orang Betawi Pak, nih kita orang Betawi. Ini namanya orang Betawi ya, coba emaknya lagi masak. Ya, lakinya bilang, Bu, ini emaknya lagi ngulek emaknya. Ya, laki ngomong, Bu, mana itu golok? No, sono monyong. Iya tuh Betawi begitu, monyong apa begitu, ya. Udah bilang kita nggak tahu di mana golok, no, buta mata lo, ditambahin buta lagi mata kita. Itu Betawi itu. Makanya orang Betawi bahkan betah di wilayah sendiri, orang Betawi mah. Kalau orang Jawa, kalau dia orang Jawa baru lahir aja itu hari-harinya dibuangnya jauh di rumah, betul ya? Iya, jauh dia mau dibuang. Kenapa? Maka dia mau merantau. Kemana? Ya, ada yang ke Tangerang, Jakarta, Bekasi. Lihat orang Betawi. Anda nggak orang Betawi ngerantau ke daerah Jawa? Coba dah. Ya, orang Betawi mah nggak ada, nggak ada takut. Kenapa? Dia baru lahir aja hari-harinya ditaruh di samping rumah. Kalau nggak di belakang rumah.
Iya, pakai pelita lagi takut kegelapan. Makanya betah di rumah sendiri. Masa tuh bertemu dengan satu rumah, ya, diikat dengan satu ikatan akdu nikah, jadilah rumah tangga yang harmonis, yang mawaddah, sakinah, warahmah. Maka Allah Subhanahu wa taala bilang, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Manusia, sesungguhnya kami menjadikan kalian dengan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar apa? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia kata Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah itu hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nikah seperti itu tuh, diikat dengan satu ikatan yang suci, dan ini merupakan salah satu kewajiban orang tua untuk menikahkan anaknya. Dan orang beda, Pak, orang udah nikah sama belum nikah beda. Bedanya bagaimana? Ya kayak kucing aja begini, kucing kalau dia makan atau makan ikannya boleh nyolong, itu makannya beda. Itu ikan diambil dari dapur, dia bawa keluar, itu makannya beda. Langak linguk matanya, ya nggak? Ya, kayaknya nggak tenang makannya. Kenapa? Karena dia tahu yang dia makan itu bukan barang yang halal. Itu kucing. Tapi kalau kucing kita kasih ikannya, ada kucing datang ke tempat kita kasih ikan, dia keluar, dia makan di bawah tiang, di bawah pohon kelapa. Ini kucing dikasih, dia tahu itu barangnya halal, boleh dikasih sama tuan rumah. Dia makan di bawah pohon kelapa disabar geledek, dia anteng aja dia makan. Kenapa bisa anteng? Karena dia tahu kalau yang dia makan barang yang halal. Sama orang laki sama perempuan begitu, kalau belum nikah sama, Pak. Jalan cari yang gelap, nongkrong di pinggir-pinggir, no green leg, pada baris itu motor kalau malam minggu, tapi orangnya nggak pada ada. Enak pak kita angkut sama patrol itu. Iya, di malam minggu banyak motor pada kosong, cuma saya nggak tahu orangnya pada kemana. Iya, pas abis nongol aja naik motor, kancing baju pada lepas, ngapain gitu? Karena dia nggak tahu tuh, Pak. Kalau yang bukan halal, yang haram, dia tahu. Sama kayak orang pacaran kayak gitu. Orang kalau pacaran ngerasa kerusuk di pohon ubi, ya, ngerasa kerusuk di kebun kosong, itu hansip ketemu tiang listrik, dia yang kabur. Ya. Tapi kalau orang sudah menikah, dia sudah sah suami istri, ya, dia di kamar, kemudian diintip sama orang, anteng aja. Kenapa? Udah laki gua, udah bini gua. Itulah bedanya kenapa Allah jadikan itu nikah. Karena biasanya pernikahan ini adalah suatu yang sakral, yang ada tuntunannya, ada anjurannya, ada sunnahnya, dan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, min haqqil walad 'alal walid salah satu asya. Ada hak anak, ada 3 hak anak terhadap orang tuanya. Jadi anak itu mempunyai 3 hak terhadap orang tua. Orang tua mempunyai 3 kewajiban terhadap anaknya. Apa yang pertama kata Rasulullah, ayyuhsina ismahu idza wulida. Kewajiban orang tuanya terhadap anak adalah apabila anak itu baru lahir, maka orang tua wajib memberikan anak dengan nama yang baik. Jadi kewajiban orang tua memberikan nama yang baik kepada anaknya. Kenapa? Karena anak ini, nama ini adalah doa. Dan nama yang diberikan orang tuanya kelak akan dipanggil di yaumil mahsyar dengan nama yang pada saat kita diberikan oleh kedua orang tua kita. Maka orang tua wajib mempunyai kewajiban ayyuhsina ismahu idza wulida, memberikan nama yang baik terhadap anaknya yang baru dilahirkan. Ya kan zaman dulu kan juga orang ngasih nama juga kan sewajar selagu-lagunya aja. Lagi macul dibilang, bang bini lu beranak, dinamain pacul. Lagi megang pengki, bang bini lu beranak, dinamain pengki. Kalau zaman sekarang mah enggak, namanya udah cakep-cakep, cuman kadang-kadang kita ganti. Nama Rahmat Ibrahim, cakep, panggilannya Black, Masya Allah. Atau panggilannya Bram. Nama
Saiful Bahri, panggilannya Kuple. Waduh, diganti sekarang udah. Diganti banyak izin. Kadang-kadang kita nggak kenal tuh sama nama anak kita karena dipanggil di luarnya beda. Nama Reman biasanya begitu. Padahal nama adalah doa. Coba nama Anda doa. Makanya nanti di pengantin apabila dia punya anak, maka kasih nama yang baik, nama yang bagus. Maka nama yang bagus itu diganting nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nama Ahmadnya, ada Muhammadnya, itu nama yang bagus. Coba dah, nama hitam, sehitam-hitamnya nama orang dipanggil hitam, pas ditambahin Muhammad hitam, cakep Pak. Ada Muhammadnya yang bikin cakep. Nama Roy doang begitu, atau Michael. Tapi kalau ada nama Ahmad, Michael, Muhammad, Roy, cakep. Kenapa? Ada nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tugas orang tua, wa yu'allimahul kitab idza akhala. Tugas orang tua adalah memberikan pelajaran atau pendidikan atau agama, memberikan membaca Al-Quran, ya, apabila dia sudah beranjak besar. Jadi orang tua berkewajiban memberikan pendidikan agama atau mengajari membaca Al-Quran. Ini tugas daripada orang tua. Orang tua harus menenteng anaknya ke majelis-majelis taklim. Orang tua harus menyekolahkan anaknya ke pondok-pondok pesantren. Orang tua harus mendirikan pendidikan anaknya dengan pendidikan agama yang baik. Kenapa? Karena anak adalah investasi. Kenapa? Karena anak yang nanti akan mengirimkan doa kepada kedua orang tuanya. Makanya anak kudu bisa baca Al-Quran. Kadang kita zaman sekarang orang kursus bahasa Inggris yang sampai ratusan ribu dikursusin bahasa Inggris. Orang nggak bisa matematika dikursusin matematika. Nggak bisa bahasa Inggris dikursusin bahasa Inggris. Tapi anak ngaji nggak bisa ngaji. Kadang-kadang orang tua santai-santai saja. Kalaupun dia anaknya ke tempat pengajian, tuh anaknya ketenteng doang. Assalamualaikum Ustaz, Assalam. Ini masukin ngaji, taruh aja tuh bocah, ditinggal aja, kagak ditengok-tengok sama orang tuanya. Kali begitu uang minyak mah yang rada gedean, kadang-kadang kagak semula. Makanya wajar kalau Ustaz pada kurus-kurus begitu jadinya. Iya, cuma ditaruh doang, kagak ditengok-tengok. Padahal apa? Nanti tuh anak kalau dia bisa baca Al-Quran, nanti tuh anak kalau dia bisa berdoa, yang dapat hasilnya, menikmati hasilnya siapa? Kalau bukan kedua orang tuanya. Dia doain orang tuanya pada saat orang tuanya tidak bisa bantu, sudah meninggal dunia. Tapi kalau anak bahasa Inggris belum tentu, anak sukses masalah dunia belum tentu dia bisa menjadi manfaat buat kedua orang tuanya. Tapi kalau anak dia paham masalah agama, dia akan menjadi anak yang soleh, yang akan menjadi amal jariah bagi kedua orang tuanya. Jangan sampai Pak, kita lagi sakratul maut, lagi terkujur kaku, lagi ingin sedekat lagi udah ajal kita, tiba-tiba anak nggak bisa baca Al-Quran, ini bahaya. Dibilangin bapaknya lagi sakratul maut, tong apa? Bapak lu tuh udah mau mati, lu bacain Yasin kek, bacain Quran kek. Karena waktu dia hidupnya nggak pernah diajarin ngaji, nggak pernah diajak ke majelis taklim, ini bocah kagak bisa ngaji. Bahasa Inggrisnya jago, matematiknya jago, fisikanya jago, tapi kalau nggak bisa ngaji, detik-detik terakhir orang tuanya sedang menghembuskan napas terakhir, dia tidak mentalkin orang tuanya, tidak bisa mengantarkan orang tuanya dengan kalimat thayyibah, maka disitulah kegagalan orang tua dalam mendidik anaknya. Ya, dibaca Yasin juga kagak bisa, baca Quran kagak bisa. Akhirnya yang dia baca Yasin apa? Bukan Arabnya, Latinnya yang dia baca. Dan sekarang mah Yasin ada yang Latinnya Pak ya, dibaca yang Latin. Orang Arab kagak bisa. Orang tua lagi bacain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Asin. Masya Allah. Orang tua mau mati apa kagak jadi. Kagak bisa bahasa Arab. Tuh makanya tajim sama guru, tajim sama ulama.
dekat sama ulama nih, anak-anak kita berikan mereka pendidikan agama yang baik. Kelak apa? Pada saat orang tuanya meninggal dunia, dia akan menjadi investasi buat kedua orang tuanya, dan dia akan menjadi amal soleh buat kedua orang tuanya. Wa yu'allimahul kitab idza aqala, ngajarin anak baca Al-Qur'an apabila dia sudah beranjak besar. Kemudian apa? Wa yuzawijahu idza adraka. Tugas orang tua adalah mengawinkan anaknya kalau dia sudah cukup untuk dikawinkan. Apabila dia sudah ketemu dengan jodohnya, maka orang tua wajib untuk mengawinkan anaknya dengan calon pasangan hidupnya. Nah, ini juga orang tua harus wanti-wanti Pak, cara kita memilih bagaimana pasangan calon hidup anak daripada kita. Karena biasanya orang tua zaman sana yang dia lihat bukan agamanya. Kadang-kadang ada orang lancong, dia intip dulu dari kamar, dia datang pakai sepeda, pakai motor, atau pakai mobil. Ya, wah kalau pakai motor, datangnya motornya dilihat, ini Supra apa Ninja. Waduh. Ya, kalau datangnya santri, ada ditolak mentah-mentah santri malah. Ya datang santri, lu apa? Datang, assalamualaikum, assalamualaikum, tahlil aja tuh. Ya, pakai tasbih juga, mau pacaran bawa tasbih. Bapaknya udah marah-marah. Siapa sih itu? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Anak diomel-omelin gara-gara pacaran sama, padahal santri hidup berkahnya luar biasa lah. Ya. Dia bilang, lo ngapain sih kawin sama santri? Paling buat dia mah kuatnya beli rice cooker buat ngangkatin berkah. Itu dia bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan lihat tuh, yang dilihat adalah apa? Akhlak budi pekertinya. Bukan yang dilihat yang datang ke rumah kita pakai motor atau pakai mobil atau benda-benda keren yang lainnya, tapi yang dilihat bagaimana akhlak budi pekerti daripada calon suami atau calon istri anak kita. Makanya kata Rasulullah SAW, tunkahu mar'atul li'arba'in, perempuan itu dinikahkan karena 4 hal. Dan ini juga berlaku bukan cuma buat perempuan aja, tapi juga berlaku buat laki-laki. Apa yang pertama? 5 liha. Jadi orang itu dinikahkan karena hartanya. Harta perlu nih, harta. Kenapa harta perlu? Karena hidup itu nggak cukup pakai cinta. Hidup nggak cukup pakai cinta. Kalau masih pacaran mah wajar Pak, kalau orang masih ngomong cinta. Iya, saya mau bang, sama abang hidup nggak perlu pakai harta yang banyak. Yang penting saya mah hidup sama abang berdua. Ya kita makan berdua, kita minum berdua. Kalau perlu nanti kita tidur berdua, mati sama-sama. Biarin dah kita hidup miskin, tapi yang penting kita sama-sama Pak. Tapi kalau udah kawin 3 bulan makan nasi sama garam, kagak ada yang kuat perempuan. Ya kan? Itu kalau cuma landasin cinta. Betul. Kalau orang cuma ngomong cinta nggak punya hak, tapi harta perlu. Lainnya begini emang nggak pakai duit ini begini. Pakai duit ini. Belum kurang pakai berkat, pakai jamuan dan sebagainya. 5 lihat karena hartanya. Kemudian apa lagi? Wali hasabiha, karena keturunan. Jadi perlu dilihat juga apa keturunannya juga. Calon suami, calon istri perlu dilihat keturunannya. Kenapa? Biasanya buah itu kalau jatuh nggak jauh dari pohonnya. Gitu. Kalau bapaknya kalong, anaknya bisa jadi kampret. Gitu. Ya, kalau bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Gitu. Nggak jauh. Makanya perlu dilihat nasabnya, keturunannya. Kalau bapaknya orang yang biasa ngaji, kalau bapaknya orang yang biasa sholat, ibadah, anaknya pasti akan demen untuk ibadah dan ngaji. Wali hasannya. Kemudian apa? Wali jamaliha, karena kecantikan, karena kegantengan. Orang kalau cantik kan, kita kalau cantik, kalau kondangan bawa bini cantik enak banget. Ya. Ya iya, bawa bini cakep enak, ganteng enak. Kenapa? Di bawahnya juga enak, apalagi motornya juga cakep. Bini cakep, laki cakep. Tuh, kecantikan. Dan apalagi kita jelek, dia jelek. Ya udah, keturunan kita hancur-hancuran dah bahannya. Kalau kita jelek itu lakinya ganteng, lumayan masih bisa memperbaiki keturunan. Tapi kalau kita jelek dia jelek, kita hitam dia hitam, lah anaknya keling. Bisa jadi.
wali jamaliha karena kecantikan, kemudian wali diniha karena agamanya. Cuman apa kata baginda Rasul? Fasbar bijatitin taribat yadaka. Pilih karena agamanya, ya, taribat yadaka. Maka kamu akan selamat karena agama itu. Kecantikan pasti akan orang ada tuanya. Enggak selamanya orang itu cantik ganteng, pasti akan ada tuanya. Harta, iya harta. Bapaknya yang kaya, anaknya mah nggak kaya. Keturunan nggak bisa dijadiin jaminan. Lihat Nabi Lut, ya. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam, bapaknya Nabi, anaknya belangsakan. Keturunan nggak bisa dijadiin, tapi kalau agamanya, insya Allah ini yang akan membawa keluarga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Maka kata Rasulullah, pilih karena agamanya. Dan agama inilah yang nanti akan membawa keluarga itu menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa kewajiban nih bagi seorang suami? Kalau seorang ayah, seorang bapak tadi sudah menghantarkan anaknya untuk menikah, karena setelah dia menikah, maka seorang anak putuslah hormat patuhnya yang pertama kepada orang tuanya, maka yang harus dia patuh dan tunduk harus kepada suaminya. Dulu waktu belum nikah, beli bedak minta duit sama bapak. Dulu waktu belum nikah, ya, beli pulsa HP minta sama bapak. Dulu waktu belum nikah mau kondangan minta duit sama bapak. Tapi kalau sudah menikah, maka yang menjadi tanggung jawabnya adalah suaminya. Maka patuh hormatnya seorang istri, tak kala dia sudah menikah, yang dia hormati, wajib dia hormati yang pertama kali adalah suaminya, baru kedua orang tuanya. Setelah akad nikah, udah tuh setelah akad nikah udah lepas. Saya nikahnya pula Nabi pula dengan kesian. Mereka kata si ngantennya, saya terima nikahnya pulang bid pulang dengan mas kawin seperangkap alat sholat beserta masjidnya tunai. Waduh, sama masjidnya dibilang. Maka sekarang sudah tunai sah dikata oleh si saksi, maka kewajiban hormat patuhnya tuh seorang istri harus kepada suaminya. Bahkan apa kata Rasulullah SAW? Ya, lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartu mar'ata ayasjuda li zawjiha. Andai kata Rasulullah, manusia boleh sujud kepada manusia, orang boleh sujud kepada orang, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Tuh Pak, saking patuh wajibnya kepada suami. Kata Rasulullah, andai kata manusia boleh sujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Jadi hormat patuhnya itu harus kepada suami. Bahkan digambarkan kalau kita dalam kitab Ubudul Uzan itu, apabila seorang istri dia sedang naik kuda, kemudian suaminya hasrat ingin bersetubuh, itu dia harus turun dari kudanya untuk melayani suaminya. Tuh. Kudanya hilang. Harus turun. Nah, kalau kita zaman sekarang beda, ya. Bini, mana orang udah minum jamu dari kemis sore, ya, udah siap banget begitu, udah jamu sama telur sama madu udah tuh satu gelas, udah siap-siap buat malam. Bininya ogah diajak, udah pala puyeng melintir sono sini tidur kagak enak gitu. Ini yang bikin rumah nih, kalau suami pengen nggak dibagi sama bini, ini yang bikin rumah maaf itu kalau pagi banyak tainya. Benar, suami pengen malamnya malam Jumat udah minum jamu, ya, minta sama istri kagak mau. Ini yang bikin kalau pagi maaf itu rumah banyak tainya. Ditanya pagi-pagi bininya, mau ngopi bang? Tai. Mau sarapan apa bang? Tai. Oh, udah begitu aja lah. Lo rumah semua tai kata gitu. Masya Allah. Tai. Udah saking keselnya rumah tai semua itu. Ya udah nahan buat nyut. Ya udah ngerasain dah. Elok kan kita pakai detail.
semua. Masya Allah. Ada yang begitu ada? Ada. Ini kalau nunjuk ini nunjuk semua ini. Itu tuh begitu Pak. Padahal kalau dia ngaji itu, kalau seorang suami minta kemudian istrinya nolak sampai subuh dilaknat oleh malaikat dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kadang-kadang perempuan gitu mah orang kagak ngaji cuma aja tenang-tenang aja dia Pak. Jangan dia tahu kalau dia dilaknat. Itu begitu dulu. Makanya orang perempuan mah sebenarnya paling gampang masuk surga. Perempuan tuh paling mudah masuk surga itu perempuan. Apa kata Rasulullah? Ayyama mar'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Apabila seorang perempuan telah meninggal dunia, kemudian suaminya ridho, dakhalatil jannah, itu akan perempuan masuk ke dalam surga. Kunci surganya seorang istri, dia harus banyak-banyak minta ridho sama suaminya. Itu doang udah. Itu doang. Itu doang. Itu doang. Suami pulang kerja, ya minta ridho sama suaminya, kasih air. Abang minta apa? Minta air, kasih. Abang mau mandi, pengen mandi, kasih. Abang pengen kawin lagi, kasih. Kasih. Kalau pengen cari ridho sama suami, ridho dong, cari ridho doang sama suami. Maka istri mah paling mudah dia mah. Dia udah suaminya ridho, udah. Apalagi suami pengen kawin lagi, dia yang nganterin, begitu dia yang nyariin. Waduh, ini surganya paling tinggi. Yang begini mah. Ada yang begitu ada. Di sinetron kali yang begitu mah. Ada sih ada, yang nganterin ada. Emang ke Gunung Kawi apa kemana kan yang begitu mah. Apalagi dia yang nganterin begitu. Nih lihat cerita bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu Nabi Ibrahim tuh, ya, sama Siti Sarah. Kan lama nggak punya anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Lama itu, udah tua nggak punya anak. Kata Sarah apa, Bang? Abah, kali nih Bang, kayaknya usia kita mah kayaknya mau udah tua ini Bang. Kalau untuk mencari keturunan sama saya mah kayaknya rada-rada susah nih Bang. Karena usia kita sudah sepuh. Kali abang gitu kawin lagi. Ya Allah. Apa Nabi Ibrahim? Nggak usah. Sabar, ujian dari Allah. Ya enggak Bang, namanya kita udah tua mah kali. Udah nggak apa-apa abang kawin aja lagi Bang. Disuruh kawin sama laki sama bininya. Kenapa? Karena keturunan, masalah keturunan. Setelah kemudian kawin dicariin siapa? Yang namanya Hajar. Dikasih Hajar. Hajar ini bukan orang baik, jadi ini kayak pembantu lah Hajar ini. Dikasih udah bak kawinnya Hajar. Pada saat Hajar menikahkan, kemudian keluarlah Nabi Ismail alaihi salam. Yang namanya di rumah kemudian berdua ada di madu, kan rasanya nggak enak. Yang nggak enak begitu. Kayaknya laki gua kalau malam rada kesono mulu bagaimana sih? Ada anak lebih sayang. Kayaknya rasa itu nggak bisa dibohongin. Walaupun pertama dia ingin, tapi rasa nggak bisa dibohongin. Artinya apa? Udah Bang, lu bawa ada nih Hajar sama Ismail, lu bawa kemana? Kayak lu bawa sama. Jangan ada di sini. Dibawa akhirnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam jika Hajar dan Ismail. Kemana? Ke kota Mekah. Diturunin di situ, ditaruh di situ Nabi Ismail dan Siti Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa supaya ini anak istrinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditinggal oleh Nabi Allah Ibrahim, pasrah tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Disitulah Siti Hajar, ya, kemudian cari kanan sofa marwah, karena memang tandus pada saat itu. Akhirnya Ismail gejog-gejogin tanah, keluar air lah, ya, ada zam-zam kumpul. Akhirnya apa? Kabilah pada lewat, orang dagang pada lewat, yang biasanya itu tanah gersang, kok ada burung muter di sekitar itu. Ditengok ternyata ada sumber kehidupan, itu banyak air, itu air zam-zam. Sama begitu Pak dalam rumah tangga. Walaupun seorang istri yang dia yang nyuruh kawin, dia yang ngawinin, dia yang nyariin, rasa itu ada. Ya kalau kita mah orang sekarang, orang kita nih, ya disuruh kawin lagi sama bininya karena bininya nggak ngasih keturunan, kira-kira gimana? Kagak pakai disuruh Bang, inisiatif udah lama. Iya, bini ngomong Bang, kayaknya udah 7 tahun kita nggak punya anak.
Kali abang kawin aja kali dulu biar banyak turunan. Gue emang pengen ngomong sama lo cuman belum tepat. Gue mau udah punya anak 3 di Sukabumi. Masya Allah, kata bininya setan. Gitu. Pantesan lo setiap Kamis ke Sukabumi mulu nganter paket, nggak tahunya di sana ada paketan. Orang kita nggak inisiatifnya tinggi. Ya begitulah ya. Artinya apa? Bahwasanya seorang istri surganya ada di bawah tanggungan apa keriduan suaminya. Makanya ada cerita Pak. Cerita. Udah kali ini udah jam 10:30 Prof ini. Cerita begini. Siti Fatimah Az-Zahra nanya kepada babanya. Siapa babak Siti Fatimah Az-Zahra? Hah? Babanya Siti Fatimah siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa kita dah. Apa? Siapa sih wanita ahli surga? Kata Fatimah, masa sih gua nggak disebut anaknya? Nggak bilang lu Fatimah ahli surga? Enggak. Apa kata Nabi? Fatimah, kalau kamu tahu siapa wanita ahli surga, kamu pergi ke Jazirah Arabia, kamu temui yang namanya Siti Muti'ah. Siapa? Siti Muti'ah. Apa istimewanya Siti Muti'ah? Ibadahnya kan? Sedekahnya kan? Puasanya kan? Pengen tahu nih Siti Fatimah keistimewaan Siti Muti'ah sehingga disebut Fatimah. Kalau kamu ingin tahu siapa wanita ahli surga, kamu datang ke Jazirah Arabia, kamu temui yang namanya Siti Muti'ah. Pengen tahu wanita ahli surga, datang Siti Fatimah Az-Zahra. Ketemu Siti Muti'ah, diketok rumahnya, ketemu diketok pintunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka kayak ya. Anda siapa? Saya Fatimah binti Rasul Muhammad bin Abdullah. Masya Allah, anak Rasul datang, gilirannya luar biasa. Ini anak Rasul, anak RW aja datang, kita kelabakan nyariin buah. Ya anak RW datang kan, anak RW Rocky air keluarin, ya air keluarin air. Anak RW air disuruh keluarin, anak RW. Ini anak Nabi. Apa kata Siti Muti'ah? Boleh saya masuk? Kata Siti Fatimah Az-Zahra. Apa kata Siti Muti'ah ini? Maafkan saya, Anda datang dengan siapa? Saya datang dengan Hasan. Hasan, iya. Maafkan saya Fatimah Az-Zahra, hari ini saya belum bisa menerima tamu laki-laki karena saya belum minta izin sama suami saya untuk bisa menerima tamu laki-laki. Tapi kan Hasan masih kecil, walaupun masih kecil dia kan laki-laki. Terus gimana? Silakan Anda pulang, besok kembali lagi saya akan minta izin sama suami saya untuk menerima Hasan. Karena pengen tahu nih rahasia wanita ahli surga, besok datang lagi sih Siti Fatimah Az-Zahra. Tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatimah, alhamdulillah. Dan masuk. Sama siapa? Kemarin saya datang sama Hasan. Ini saya bawa dua-duanya, Hasan sama Husain. Lah, bagaimana sih lu? Ya udah kita mah. Kalau Hasan mah udah diizinin sama laki gua. Terus Husain belum. Terus gimana? Lu pulang lagi dah. Besok lu balik lagi. Masya Allah, tamu 2 kali datang disuruh pulang. Kalau kita mah ogah itu datang lagi. Makanya kita pegang aja. Karena saking pengen tahunya nih, akhirnya datang juga. Apa yang ditanya? Setelah datang, assalamualaikum, silakan duduk. Fatimah Az-Zahra duduk. Kemudian nanyalah Fatimah Az-Zahra ini, wahai Siti Muti'ah, kata bapak saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu ini adalah wanita ahli surga. Amalan apa yang membuat engkau disebut wanita ahli surga? Apakah ibadahmu? Apakah puasamu? Apakah amal ibadahmu, sedekah dan sebagainya? Oh enggak. Saya ini BRT. Stempel mau dipakai kali. Datang lagi, ya. Apakah itu ibadah? Oh tidak. Saya ini orang yang miskin.
Hidup saya sederhana, ibadah saya biasa-biasa saja, sedekah saya juga biasa-biasa saja, karena saya orang miskin. Tapi ada kebiasaan yang saya lakukan setiap harinya. Mungkin ini kali ini kata Fatimah Az-Zahra. Kebiasaan ini mungkin yang disebut oleh bapak saya, sehingga engkau disebut sebagai wanita ahli surga. Apa kebiasaan itu? Saya itu pertama, kalau saya mau tidur, saya itu dandan dulu yang rapi. Kira-kira sama nggak sama bini kita di rumah? Saya dandan yang rapi. Kemudian saya pakai baju, kalau bahasa kita baju yang rada-rada transparan. Saya dandan, saya pakai wangi-wangian. Kemudian saya tawarin sama suami saya, bang, malam hari ini sebelum tidur, abang mau bersetubuh apa enggak? Kalau emang mau, ayo kita lakukan bersama. Kalau enggak, saya mau tidur. Sebelum tidur nawarin laki dulu. Sekarang saya tanya, yang di sini kira-kira kalau mau tidur bini nawarin begitu bukan ya? Orang kita kadang-kadang tidur pakai autan, dicium udah bau autan, sopel, aduh udah bau minyak angin, ya. Kadang-kadang muka pakai masker, kalau yang rada muda, kalau bini pakai rada muda kan pakai masker. Palanya, matanya dibolongin, ditaruhin irisan timun. Begitu. Pas kita masuk kamar, Masya Allah, kuntilanak kita bilang. Itu tuh saya nawarin dulu tuh. Saya tawarin dulu tuh suami saya. Apabila suami saya ridho, tidak mau melakukan, maka saya akan tidur. Kemudian apa lagi? Kalau bangun tidur, saya bangun tidur lebih dulu. Saya siapkan perlengkapan mandi. Kalau bahasa sekarang saya siapkan odolnya, sikat giginya, handuknya. Kemudian saya masakin air. Kemudian saya bangunin suami saya. Bang, bangun bang. Udah mau subuh. Abang ini handuknya, ini odolnya, ini sikat giginya. Abang ini air hangat, apa mandi air dingin. Abang mau mandi sendiri, apa saya mandiin? Tuh begitu. Kira-kira pernah nggak tuh? Ya, dimandiin sama bini. Itu pengen ngabinya sama seorang suami sampai seperti itu. Kalau perlu bang saya mandiin, saya siapin bang. Kalau kita kan kagak, ya bang udah sore, bangun kita. Kadang-kadang orang baru bangun tidur disuruh lihat jam. Coba dah lihat bayinya sekarang, suami istri. Orang baru ngocek-ngocek mata disuruh lihat jam. Bangun, oh lihat jam no, lu lihat jam no. Bangun jam berapa nih, lu lihat jam no. Orang bangun tidur disuruh lihat jam. Kalau nggak muter mata kita, kan ada yang begitu pak ya? Ada begitu. Udah sore belum bangun, lakinya banguninnya udah kayak orang bangunin ada orang kebakaran. Bang, bangun bang. Ama, no udah jam berapa ini? No, lo lihat jam no. Udah jam berapa ini? Udah sore. No, lo lihat jam no. Begitu. Orang bangun tidur disuruh lihat jam. Masya Allah. Terus apa lagi? Oh, Fatimah. Suami saya itu pencari kayu bakar. Cari kayu bakar di hutan. Kayu bakar dikumpulin, kemudian dijual ke pasar, kemudian uangnya untuk makan keluarga. Tapi setiap setengah hari jam makan siang saya bawain makanan. Kalau bahasa kita saya bawain rantang tuh, rantang isinya ada nasinya, ada lauk pauknya, ada kerupuknya, ada lalabannya, ada sayurnya, ada ikannya. Saya anterin ke tengah hutan buat laki saya. Apa saya bilang, bang? Ini makanan hari ini bang. Ini lauknya, ini nasinya, ini lalabannya, ini kerupuknya, ini sayurnya bang. Cuman itu rantang, atasnya ditaruhin pecut sama Siti Mutiah. Apa kata Siti Mutiah, bang? Kalau ini makanan enak buat abang, berarti saya sudah bisa membahagiakan abang. Tapi kalau ini makanan gak enak, berarti saya belum bisa membahagiakan abang. Silakan abang pecut saya. Masya Allah. Ada laki bini begitu, ada nggak? Di Gondrong ada nggak bini begitu? Ya Allah ya Karim, begitu tajamnya. Kadang-kadang kita pulang dari mana-mana mau makan, kita lihat, kita sikap tuh yang namanya tempat makan, kita jajalin sayur asin banget, ngomongin, "Bu, apa sayur asin amat, rewel banget, tinggal makan aja juga." Wah, soal domelin kita. Ya domelin. Tinggal segitu aja, rewel banget, tinggal makan aja juga. Masya Allah, bagaimana mau nyium bau surga kalau lagi dibentak-bentak?
Makanya kalau punya bini yang cerewet di dunia, ini orang laki kapok. Gue mah gak mau nanti di akhirat ketemu lu lagi. Elok kan gue di dunia udah dicerewetin, digoblok-goblokin. Elok kan di surga gue digoblok-goblokin lagi sama lu. Masya Allah, apa yang kagak mau tuh orang udah saking kagak demennya sama bini kayak begitu. Akhlaknya. Itu cuma tajim sama istri, istri tajim sama suami. Itu yang menyebabkan kata Rasulullah, ini Siti Mutia ini sebagai wanita ahli surga. Nah oleh karena itu seorang suami bagaimana bisa menuntun istrinya untuk menjadi ahli surga, maka seorang istri pun harus diberikan pendidikan agama yang baik. Bukan berarti suami lenggang kagum pada saat di akhirat tugasnya sudah selesai. Seorang suami kata Rasulullah, ya seorang suami itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyuma yuhassabu rujul bis salatihi summa in nisaihi. Jadi seorang laki-laki akan dihisab nanti di yaumil qiyamah itu pertama karena salatnya dulu. Jadi salat kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati shalah, fa in salaha salaha sa'iru amali, fa in fasadat fasadat sa'iru amali. Jadi yang pertama kali akan dihisab orang laki-laki suami itu sholatnya. Kemudian apa? Summa an-nisaihi, kemudian bagaimana tanggung jawab dia kepada istrinya. Jadi istri itu nanti bisa ngegandulin suaminya, bisa ngegagalin suaminya pada saat suaminya mau masuk surga. Jadi jangan dibilang Mbak tanggung jawab kita cuma di dunia saja, itu sampai di akhirat nanti. Bukan cuma masalah di dunia, tapi juga masalah di akhirat. Karena di akhirat itu seorang istri nanti akan nuntut suaminya pada saat dia di dunia itu. Pada saat ada seorang suami dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat pengadilan yang begitu seadil-adilnya, ada yang nyeletuk seorang istri begini, ya Rabbana khuzlana haqqina min hadzal rajul fa innahu lam yu'allimna umura dinina wa qad yu'limuna al-haram wa nahnu la na'lam. Wahai Tuhan aku, Tuhan saya, khuzlana haqqina min hadzal rajul, ambilkan hak saya dari laki-laki ini. Jadi suami itu nanti dituntut sama istrinya, ya Rob, itu suami tuh mau yang namanya si Joni yang masih Asep tuh laki gua dulu tuh, ya, atau yang namanya Firman atau namanya Suhada kali ya. Itu Rob Tuhan saya, itu suami saya itu. Hujrana haqqina min hadzal rajul, ambilkan hak saya dari laki-laki ini. Fa innahu lam yu'allimna umura dinina wa kana yut'imuna al-haram wa nahnu la ya'lam. Karena dulu pada saat di dunia dia tidak mengajarkan saya pendidikan agama. Jadi seorang suami yang tiap malam ngaji di majelis taklim, yang tiap hari dia datang ke masjid berjamaah, yang tiap hari dia puasa Senin Kemisnya, yang tiap hari dia bersedekah, tapi kalau dia melantarkan istri dan anak-anaknya, maka dia akan dituntut sama istri dan anak-anaknya di akhirat nanti. Na'udzubillahi min, dituntut, minta haknya. Saya nggak diajarin agama ya Rob, dia mah enak-enakan ngaji, tapi saya nggak diajarin. Dia enak-enakan ke rumah kiai sono, kiai anu, kiai ini, dia ziarah ke sono, ziarah ke sini, dia bekali imannya, dia bekali ilmu agama, tapi dia tidak mengajarkan saya ilmu agama. Bagaimana cara sholat yang baik, bagaimana cara wudhu yang baik. Itu pun kalau berhubungan badan cuma naruh doang, saya itu ditinggal. Bagaimana doanya saya nggak tahu. Udah anak 4 nggak tahu doanya. Udah anak 4 nggak tahu doa. Kira-kira saya tanya walau nganten baru, istrinya diajarin doa dulu nggak kalau bersetubuh? Hah? Lupa ya? Hah? Doa dulu nggak diajarin ya Rob. Saya nggak diajarin. Kemudian apa? Kemudian saya diberikan dari harta yang haram. Wa nahnu la na'lam. Sedangkan saya nggak tahu itu harta, itu duit dari duit yang haram. Dituntut Pak. Jadi kalau punya duit yang rada-rada haram, jangan dikasih anak sama bini. Dituntut Pak. Ya duit 300.000, yang 100 emang habis dari obyekan emang rada-rada remeng dikit. Ada bini minta kasih yang 200, yang 100 jangan. Direbut sama bini dompetnya. Sini,
Gue lihat dompet lo, dicek sono sini, nyempil ada tuh 100.000. Lah ini apaan duit? 100, lu bilang 200. Jangan, itu duit sial. Udah begitu aja. Lah emang apa bang sial? Sial udah umpetin tahun juga. Sial namanya. Jangan tuh. Karena itu akan dia makan, diberikan makanan, minuman berat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang suami juga bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan rumah tangganya, bukan hanya pada saat di dunia, tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin, dan setiap pemimpin nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka sekecil-kecilnya kepemimpinan ya dalam rumah tangga. Anak diberikan pendidikan yang baik, istri disuruh ngaji, ada pengaji. Emang kalau kita nggak bisa ngajarin ngaji, suruh dia datang ke majlis-majlis taklim. Udah emang gua mah nggak bisa ngajarin ngaji, daripada gua lu tuntut di akhirat. Dah lu gua anterin ngaji ke Ustadz Bahrudin contohnya. Gua anterin ke Ustadz Anu, ayo, ke Ustazah Anu, ayo, pokoknya. Tapi jangan sampai lu nuntut gua di akhirat lantaran gua nggak ngajarin ilmu lu agama. Emang gua nggak bisa ilmu agama, yang penting lu gua udah anterin ke rumah guru ngaji. Kadang-kadang orang perempuan zaman sekarang kalau udah ngaji, Pak, itu laki yang repot. Ngaji seminggu 7 kali, seragamnya beda semua. Iya, seragamnya beda semua. Akhirnya suaminya yang bingung. Kadang-kadang dia ngaji begini, bang, gua mau ngaji, lo udah mau mendung, ntar pakaian lo angkat, ntar nasi lo angkat ya, gua mau berangkat. Kok begitu? Nyuruh. Banyak yang begitu. Ya mana korban semua? Ya dia yang ngaji begitu, kadang-kadang begitu. Gua mau berangkat nih, gua ngaji, ntar udah mendung, ntar ada jemuran lo angkat ya. Ya, ada cucian, ntar lo angkat-angkatin semuanya. Kalau perlu lo gosok biar rapi. Wah tuh, Masya Allah, bagaimana suami nggak mau kesel kalau begitu. Tidurnya dipantatin. Wah. Tidur dipantatin. Masya Allah. Tuh, jadi apa? Hikmah daripada ini sebuah tasyakuran adalah satu, bahwa pernikahan adalah sebuah sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang melakukan pernikahan, maka dia akan mendapatkan nilai-nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan agar kedua mempelai ini kelak nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, mempunyai keturunan yang soleh dan soleha, memiliki rezeki yang halal dan thayyiban mubarakan, dan mudah-mudahan menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi ceramah yang luar biasa, dan kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Haji Ahmad Syaifuddin